Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang chapter 9, yang dimana chapter 9 itu yaitu Conditional Generative Adversarial Network. Nah, kita langsung masuk saja pada soal teori. Yang pertama, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa perbedaan antara vanilla GAN dan SIGAN. Nah, perbedaan antara vanilla GAN dan SIGAN terletak pada input proses suatu generator. Pada vanilla GAN, kita menggunakan data noise yang kemudian diproses menjadi suatu data fake atau palsu, sedangkan pada CGAN, kita menggunakan latent space atau label pada suatu generator. Nah, ini adalah contoh gambar dari perbedaan antara vanilla GAN dan SIGAN. Di sini ada terdapat generator, di mana pada gambar tersebut ada diskriminator, dan ini adalah arsitektur dari SIGAN. Baiklah, langsung saja kita masuk ke nomor 2. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur dari X-SIGAN. Pada arsitektur X-SIGAN terdapat 4 bagian, yaitu encoder, fastnet, generator, dan diskriminator. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada ilustrasi gambar di bawah ini. Nah, ilustrasi gambarnya di sini terdapat label yaitu P dengan X yang akan diproses oleh generator, kemudian generator akan menghasilkan FF. Nah, di sini kemudian akan diproses kembali menjadi diskriminator dan akan menghasilkan B atau back propagation. Selanjutnya kita langsung masuk ke nomor 3. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur encoder network dari X-SIGAN. Encoder mempelajari pemetaan terbaik dari gambar wajah input dan kondisi usia dengan vektor laten Z. Jaringan encoder menghasilkan vektor laten dari gambar input jaringan encoder adalah CNN yang mengambil gambar dari dimensi 64, 64,3 dan mengubahnya menjadi vektor 100 dimensi. Ada 4 blok konvolusional dan 2 lapisan padat, dan setiap blok konvolusional memiliki lapisan konvolusional, diikuti oleh lapisan normalisasi batch dan fungsi aktivasi kecuali lapisan konvolusional pertama. Ini adalah contoh gambar dari arsitektur encoder network. Nah, di sini bisa kita lihat ada arsitektur encoder networknya dari X-SIGAN yang akan menuju ke generator. Baiklah, langsung saja kita langsung ke nomor selanjutnya. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur generator network dari X-SIGAN. Pada generator dibutuhkan representasi tersembunyi dari gambar wajah dan vektor kondisi sebagai input dan menghasilkan gambar. Generator adalah CNN dan dibutuhkan vektor laten 100 dimensi dan vektor kondisi Y dan mencoba menghasilkan gambar realistis dari dimensi 64, 64,3. Kemudian, generator memiliki lapisan padat, membingungkan, dan konvolusional. Lalu dibutuhkan 2 input, satu adalah vektor noise dan yang kedua adalah vektor kondisi. Vektor kondisi adalah informasi tambahan yang disediakan untuk jaringan. Untuk X-SIGAN ini akan menjadi edge atau umur. Kemudian langsung saja kita langsung ke nomor 5. Jelaskan dengan ilustrasi gambar arsitektur diskriminator network dari X-SIGAN. Diskriminator di sini berfungsi untuk membedakan antara gambar asli dan gambar palsu. Diskriminator adalah CNN dan memprediksi gambar yang diberikan adalah nyata atau palsu. Di sini terdapat blok konvolusional. Setiap blok konvolusional berisi lapisan konvolusional yang diikuti oleh lapisan normalisasi batch dan fungsi aktivasi, kecuali blok konvolusional pertama yang tidak memiliki normalisasi batch. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat terdapat arsitektur diskriminator network dari X-SIGAN. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya terdapat proses pertama ada encoder E, generator D, identifikasi prosesasi optimization, kemudian ada generator G menjadi optimization reconstruction. Kemudian langsung saja kita langsung masuk ke nomor 6. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa itu Pre-trained insertion ResNet to model. Pre-trained insertion ResNet to model adalah suatu model yang diciptakan untuk keperluan klasifikasi image dengan bobot di ImageNet. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini adalah contoh dari pre-trained atau fungsi insertion ResNet to model. Kemudian langsung saja kita masuk ke nomor 7. Jelaskan dengan ilustrasi gambar arsitektur Face Recognition Network X-SIGAN. FaceNet merupakan suatu jaringan pengenalan wajah yang mempelajari perbedaan antara gambar input X dan gambar yang direkonstruksi X. FaceNet ini dapat mengenali identitas seseorang dalam gambar yang diberikan. Model insertion ResNet
5G atau Inception ResNet 2 yang telah dilatih sebelumnya tanpa lapisan yang terhubung sepenuhnya dapat digunakan. Embedding yang diekstraksi untuk gambar asli dan gambar yang direkonstruksi dapat dihitung dengan menghitung jarak Euclidean dari embedding. Nah, ini adalah arsitektur Phase Recognition Network. Bisa kita lihat di sini pada gambarnya. Kemudian kita langsung saja masuk ke nomor 8. Sebutkan dan jelaskan serta disertai contoh-contoh tahapan dari Exigan. Tahapan dari Exigan adalah input adalah semua data dan perintah yang dimasukkan yang kemudian nantinya akan diproses. Kemudian yang kedua adalah training. Training adalah suatu proses yang dimana data-data akan digunakan dalam proses training atau learning. Kemudian yang ketiga adalah tahap testing. Adalah suatu proses yang melakukan evaluasi terhadap performa algoritma tersebut. Kemudian kita masuk ke nomor 9. Berikan contoh perhitungan fungsi training objektif. Pada training network SIGAN melibatkan fungsi optimalisasi. Melatih SIGAN dapat dianggap sebagai permainan minimax, di mana generator dan diskriminator dilatih secara bersamaan. Dalam persamaan di bawah ini, A merupakan parameter dari jaringan generator, dan N mewakili parameter G dan D. Log DR adalah kehilangan dalam model generator, dan P data adalah distribusi dari semua gambar yang mungkin. Ini adalah contoh dari perhitungan fungsi training objektif. Kemudian kita masuk ke nomor 10. Berikan contoh dengan ilustrasi penjelasan dari Initial Latent Vector Approximation. Initial Latent Vector Approximation adalah suatu metode untuk memperkirakan vektor laten untuk mengoptimalkan rekonstruksi gambar wajah. Untuk memperkirakan vektor laten, kami memiliki jaringan pembuat encoder, yaitu dengan melatih jaringan encoder pada gambar yang dihasilkan dan gambar nyata. Setelah dilatih, jaringan encoder akan menghasilkan vektor laten dari distribusi bersandar. Kemudian, fungsi tujuan training itu untuk melatih jaringan encoder, yaitu kehilangan jarak Euclidean. Kita langsung masuk ke nomor terakhir. Berikan contoh perhitungan latent vector optimization. Selama optimasi vektor laten dengan mengoptimalkan jaringan encoder dan jaringan generator secara bersamaan, persamaan yang kami gunakan untuk optimisasi vektor laten adalah sebagai berikut. Pada persamaan di atas menunjukkan bahwa jarak Euclidean antara gambar asli dan gambar yang direkonstruksi harus minimal. Pada tahap ini, kita bisa mencoba meminimalkan jarak untuk memaksimalkan kelestarian identitas. Kita langsung masuk saja ke praktek atau soal praktek. Nah, soal praktek di sini kita mengambil dari folder chapter 3 dan datasetnya bisa kita download di sini. Kemudian kita setelah kita menyimpan dataset tersebut di Google Drive yang kita punya. Nah, kita langsung saja masuk ke nomor 1. Jelaskan bagaimana cara ekstrak file dataset SIGAN menggunakan Google Colab. Nah, di sini saya sudah membuka Google Colab. Nah, untuk membuat Google Colab, kita bisa langsung masuk ke akun Colab atau Google Colab, lalu kita membuat file notebook baru. Kemudian kita mengetikkan untuk menyambungkan antara Google Drive dengan Google Colab. Kita bisa langsung nge-running saja di sini. Tunggu sampai proses runningnya selesai. Nah, sudah. Sini akan muncul drive already mounted, add content drive attempt to possible remote call drive mode. Nah, ini untuk mengimport tar filenya. Di sini kita bisa mengimport tar filenya. Di sini bisa kita lihat pada file drive terdapat my drive, lalu terdapat chapter 9AI. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada file di build yang bilang wiki_prod.tar. Nah, ini tuh codingan ini digunakan untuk mengimport tar file. Kemudian kita membuka file wiki_prod.tar ini, lalu kita akan melakukan ekstrak filenya. Kita mengekstrak filenya pada folder ini. Ini adalah folder path-nya. Kita coba running. Setelah itu kita bisa melakukan ls untuk masuk ke sampel datanya. Lalu kita masuk ke CD untuk melihat kita masuk ke Google Colab yang mana untuk menghubungkan Colab-nya atau VLCN IPN.
Oke, sudah. Setelah itu kita mengimport library yang akan kita gunakan. Kita bisa langsung running aja. Nah, di sini kalau misalnya akan muncul using atau block background, berarti sudah library-nya sudah berhasil kita import. Lalu kita langsung masuk ke nomor nomor 1 ini. Nah, pada kode di atasnya itu menghubungkan build rate dan misrak dataset. Sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita langsung masuk saja ke nomor 2. Nah, pada nomor 2 ini terdapat codingan, yaitu default data with dataset. Bisa kita lihat di sini. Meta full pad pattern list of mesh. Kita bisa langsung saja merunningnya di sini. Jika tidak ada error, berarti ini sudah benar. Karena memang ini tidak ada hasil akhirnya, tidak ada outputnya. Penjelasannya yaitu maksud dari kode di atas yaitu untuk melakukan load data dan melakukan fungsi perhitungan usia. Kemudian kita langsung masuk ke nomor 3. Di nomor 3 ini kita bisa langsung running saja, yaitu tentang build encoder. Kalau misalnya tidak ada error, berarti udah benar ya semua. Penjelasannya nomor 3 yaitu maksud encoder dalam kode di atas yaitu untuk mempelajari pemetaan terbalik dari gambar wajah yang diinput dan kondisi usia dengan vektor laten Z. Lalu kita masuk ke nomor 4. Kita bisa langsung running saja nomor 4-nya build generator. Oke, tidak ada yang error. Nah, maksud dari codingannya itu adalah maksud generator dalam kode di atas yaitu generator network yang mampu bekerja dengan baik dengan membutuhkan representasi tersembunyi dari gambar wajah dan vektor kondisi sebagai input dan menghasilkan gambar. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 5. Bisa langsung kita running saja. Kita running ini nomor 5-nya yaitu Boolean discriminator. Oke, nggak ada yang error. Kita langsung masuk ke penjelasannya. Nah, maksud diskriminator pada kode di atas yaitu untuk membedakan antara gambar yang asli dan gambar yang palsu. Kemudian langsung masuk kita ke nomor 6. Ini nomor 6-nya guys. Kita langsung running saja. Oke, tidak ada yang error, berarti nomor 6 ini Nah, maksud dari kode di atas yaitu sebagai proses training dengan meload file.net pada dataset, lalu kita melakukan import sebanyak 500 kali. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 7. Ini adalah nomor 7. Dan encodernya build encontrol encoder. Nah, ini sampai set the encoder model encoder.h5. Nah, maksud dari kode nomor 7 ini yaitu dengan membuat model .h5 lalu meload data dengan menghasilkan result. Nah, penanganan errornya yaitu kalau menemukan error, cara penanganan errornya yaitu error tersebut kan disebabkan gagal load dataset karena salah penamaan direktori. Baiklah, sekian video yang bisa saya sampaikan pada video chapter 9 ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.